Perkenalkan, nama saya Anastasia Selawijaya, NIM 191710101132 dari kelas DHPC kelompok 7. Nama saya Galang Raditya Puji Kusuma dari kelompok 7 kelas THPC. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanik Nurul Komaria Maulidia, NIM 1079 dari kelas THPC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimana Dia Wulandari, NIM 1717101011 dari kelas THPC kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru adalah proses perubahan yang dilakukan oleh suatu produk yang sudah ada dan diperbarui sekaligus mencari proses inovasi yang baru untuk menambah nilai terhadap barang tersebut. Dengan adanya pengembangan baru ini, berarti suatu perusahaan sudah memahami tentang keinginan konsumen dan kebutuhan. Untuk proses pembuatan churros dapat disaksikan setelah ini. Yang pertama, blender terlebih dahulu daun kelor. Kemudian masukkan air. Kemudian di blender sampai halus dengan kecepatan 1 aja. Masukkan larutan kelor, gula, dan mentega. Untuk apinya kecil aja ya. Kita panaskan, jangan diamkan sampai mencair. Setelah mencair baru nanti kita ratakan. Setelah seperti ini, sudah ada gelembung-gelembungnya, kita masukkan tepung terigu. Lalu kita aduk, apinya kecil aja ya. Aduk sampai seperti ini dan panaskan selama kurang lebih 2 menit. Seperti ini kita dinginkan 10-15 menit. Setelah dingin seperti ini, masukkan telur satu persatu. Setelah itu kita campur kurang lebih 3 menit. Campur seperti ini, kita masukkan ke dalam plastik packing bag. Setelah seperti ini dan sudah ditali seperti ini supaya tidak keluar-keluar,
kita masukkan lagi ke dalam plastik segitiga yang sudah diisi oleh spuit. Sebelum dimasukkan, jangan lupa ininya dipotong ya, pucuknya dimasukkan, dan setelah itu kita goreng. Setelah minyaknya panas, kita cetak seperti ini. Goreng sampai hijau kecoklatan. Hijau kecoklatan seperti ini, kita angkat. Untuk pembuatan coklat yang pertama, masukkan coklat batang 50 gram, gula pasir 25 gram, susu 120 ml. Kemudian panaskan sampai mencair. Dipanaskan dengan api kecil saja ya. Larutkan tepung maizena dengan 10 ml air. Setelah coklat keluar gelembung-gelembung seperti itu, masukkan tepung maizena. Secara perlahan ya. Churros merupakan salah satu makanan yang terkenal di Spanyol dengan sebutan donat. Churros berbentuk seperti pastry, namun churros digoreng. Churros biasanya disajikan dengan dicelup ke coklat panas atau minuman panas yang kental. Dalam penyajiannya, churros memang terus mengalami suatu perkembangan dari waktu ke waktu. Yang awal mulanya hanya untuk digoreng saja, dan sekarang sudah disajikan dengan berbagai filling dan dipping sauce seperti dark coklat, white coklat, milk coklat, dan karamel. Pengembangan produk churros yang kami lakukan yaitu dengan menambahkan pure kelor ke dalam adonan churros. Oleh karena itu, bahan selanjutnya yang digunakan dalam proses pembuatan churros yaitu pure kelor. Pembuatan pure kelor dapat dilakukan dengan mencampurkan atau memblender 2 gram
daun kelor dengan air. Penambahan pure kelor ini bertujuan untuk memperbaiki penampilan dari segi warna. Hal ini dikarenakan churros yang dihasilkan nantinya akan berwarna hijau seperti daun kelor. Selain itu, pure kelor juga bermanfaat dari segi nilai gizi dan manfaatnya. Dalam pure kelor terdapat beberapa kandungan antara lain protein, vitamin, kalium, dan kalsium. Selain itu, pure kelor memiliki beberapa manfaat antara lain menjaga berat badan, menghambat adanya flek pada wajah, dan menyehatkan mata. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan churros yang pertama yaitu tepung terigu. Tepung terigu merupakan salah satu tepung yang dibuat dari bahan dasar bulir gandum. Tepung terigu mengandung zat pati yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk gluten yang berperan untuk menentukan kekenyalan suatu makanan yang terbuat dari bahan dasar terigu. Jenis tepung terigu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tepung terigu berprotein tinggi, berprotein rendah, dan tepung terigu berprotein sedang. Dalam pembuatan churros menggunakan tepung terigu sebanyak 150 gram dalam satu resep. Bahan selanjutnya yang digunakan dalam proses pembuatan churros yaitu mentega. Banyak zat gizi yang terkandung dalam mentega, antara lain vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, zat besi, fosfor, natrium, kalium, omega 3, dan omega 6. Lemak dan minyak merupakan zat gizi penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Selain itu, lemak dan minyak merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Sumbangan energi per gram lemak, protein, dan karbohidrat lebih kecil dibandingkan dengan sumbangan energi per gram lemak. Dalam proses pembuatan churros ini, mentega berfungsi untuk mengatur adonan agar adonannya tetap lembut dan memberikan cita rasa sedikit lebih gurih terhadap adonan tersebut. Dalam proses pembuatan churros ini menggunakan 70 gram mentega dalam satu resepnya. Bahan selanjutnya yaitu telur. Telur merupakan salah satu bahan yang penting dalam proses pembuatan cake dan sebagainya. Di dalam kuning telur terdapat kandungan lecithin yang mempunyai daya emulsi dan membantu mempertahankan kestabilan suatu adonan. Sedangkan leutin dapat membangkitkan warna pada hasil produk tersebut. Adanya albumin dalam telur membantu proses pembentukan struktur adonan selama proses pemanggangan. Hal ini dikarenakan albumin membantu memerangkap udara saat adonan tersebut dikocok, sehingga udara dapat menyebar secara merata di seluruh adonan. Telur yang digunakan dalam satu resep pembuatan churros ini menggunakan 2 butir telur. Bahan selanjutnya yaitu air. Air merupakan salah satu bahan penting dalam proses pembuatan cake. Air berfungsi untuk mencampur atau mencairkan seluruh bahan adonan kering yang digunakan dalam proses pembuatan cake. Dalam pembuatan churros ini menggunakan air 230 ml dalam satu resepnya. Bahan selanjutnya yang digunakan yaitu minyak goreng. Minyak goreng digunakan untuk menggoreng adonan churros. Jadi, churros yang telah dibentuk menjadi bentuk panjang-panjang dengan permukaan seperti bintang akan digoreng dalam minyak yang panas dan dengan metode deep frying, yaitu minyak yang banyak dan adonan tenggelam dalam minyak. Jadi, minyak yang dibutuhkan tidak ditakar seberapa banyaknya, namun mengikuti adonan yang digoreng saja. Bahan selanjutnya yaitu gula.
Gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang umumnya dihasilkan dari tepung. Gula itu mengandung sukrosa yang merupakan anggota dari disakarida. Dalam proses pembuatan churros, gula berfungsi untuk memberikan rasa manis terhadap churros tersebut. Selain itu, gula juga menghasilkan warna coklat pada saat proses penggorengan. Hal ini dikarenakan terjadi reaksi Maillard di dalam proses tersebut. Pada pembuatan churros, dalam satu resep menggunakan 70 gram gula pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Komaria Maulidia. Saya akan mencoba mereview produk mengenai produk yang dihasilkan oleh kelompok saya. Produknya apa? Relo Churros Kelor. Yeay. Jadi churros sendiri itu bentuknya seperti ini. Bentuknya. Nah, sebelumnya saya akan memberi gambaran secara umum apa itu churros dan apa itu relo atau churros kelor. Jadi churros sendiri itu merupakan jajanan atau makanan ringan yang berasal dari negara Spanyol yang terbuat dari tepung terigu dan diolah sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti ini. Oke. Nah, sedangkan produk kami itu churros kelor, seperti namanya, churros yang diberi penambahan kelor. Fungsinya untuk apa? Kelor sendiri, daun kelor sendiri itu memiliki banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Salah satunya yaitu mengandung antioksidan. Saya akan mereview dari segi rasanya. Rasanya di sini manis dan ada sedikit rasa gurih sehingga cocok sekali jika dicolek atau dibarengkan dengan saus coklatnya. Jadi kandungan daun kelor itu ada banyak sekali, salah satunya vitamin A, vitamin B yang meliputi B1, B2, B3 serta berbagai jenis mineral seperti kalsium, magnesium, zat besi, fosfor, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penambahan daun kelor pada produk kami ini berfungsi sebagai penambah nilai gizi dan juga kenampakan dari produk tersebut. Oke, saya akan mereview pertama dari bentuk relo itu sendiri. Bentuknya seperti ini karena dibuat dengan menggunakan squid sehingga ujungnya itu berbentuk seperti bintang dan memanjang seperti ini. Selanjutnya berdasarkan warnanya jelas akan berwarna hijau karena adanya penambahan daun kelor itu sendiri, dan di sisi-sisinya itu ada terlihat titik-titik berwarna hijau itu tadi karena akibat dari pengecilan ukuran melalui proses pengecilan ukuran daun kelor itu sendiri sehingga masih ada titik-titiknya. Selanjutnya dari teksturnya relo di sini itu sangat renyah, sangat tidak lembek, sama sekali tidak lembek dan tidak keras juga, sehingga produk ini enak untuk dikonsumsi.
Hmm. Katanya suruh video ini. Aku belum. Jadi tuh kita sekarang mau cobain produk ya. Nah, kita coba dulu. Rasanya tuh terasa banget ya. Rasanya tuh manis. Tapi agak-agak gurih. Nah, gurihnya tuh terasa banget gitu ya. Teksturnya renyah banget. Nah, warnanya juga hijau cantik. Karena terbuat dari kelor. Enak banget deh pokoknya. Cobain lagi yuk, ketagihan. Assalamualaikum, sini aku mau review nih. Ada makanan baru yaitu churros kelor. Tapi aku lupa kemarin tuh dari saking enaknya. Jadi habis. Jadi aku lupa nge-review. Jadi lupa segalanya karena makan itu. Oh tidak. Jadi tuh rasanya enak, gurih, beda dari yang lain. Warnanya pun beda karena dari kelor ya. Jadi warnanya hijau-hijau gimana gitu. Terus untuk teksturnya renyah banget, crunchy, aku suka. Terima kasih kirimannya Beb. Besok kirim lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat malam. Di sini aku mau kasih tahu ke kalian semua kalau kemarin tuh aku beli churros dan churrosnya itu beda banget dari yang lainnya karena churros ini churros kelor. Jadi ada kandungan kelor gitu di dalamnya dan rasanya ternyata enak banget. Saking enaknya aku tuh nggak sempet review sama produknya, langsung aku makan dan baru inget kalau oh iya ternyata aku lupa nge-review gitu. Jadi rasanya itu enak banget, gurih dan gak aneh walaupun ada kalorinya tuh rasanya enak banget ya pokoknya. Terima kasih juga buat penjualnya karena udah ramah banget. Nanti aku bakalan janji ke kalian semuanya buat nge-review kalau aku udah beli produknya lagi ya. Gimana Mas produk churros kelornya? Bagus, baik, Enak apa enggak Mas? enak. Saus coklatnya rasanya gimana? Enak mas, mantap, Adiknya suka apa enggak Mas? suka banget. Nanti kalau misal saya produksi lagi Masnya mau beli nggak? Mau beli. Ya, makasih Mas. Ya, ditunggu orderannya. Ya, siap-siap. Gimana Mbak rasanya? Coba dirasain dulu. Gimana? Enak sih, renyah banget. Terus habis itu manisnya juga pas. Terus sedap juga. Pas banget lah buat kalau ngecek tugas. Waduh. Ya, Order lagi dong. ya pastilah.
juga salah satu testimoni dari customer kami ya. Yuk buat kalian yang penasaran juga bisa langsung cek aja di IG kita @reloculor dan buruan di order. Halo guys, ini review dari salah satu customer produk Relo atau churros Kelor ya. Nah, bisa kita lihat dari chatnya, dia ketagihan banget nih sama produk yang kita buat. So, buat kalian yang penasaran juga dan pengen order, langsung aja cek di Instagram Relo Culor. Kalian bisa order by DM or WhatsApp ya. Thank you.